Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai apa saja klasifikasi polimer, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu polimer. Polimer adalah molekul raksasa atau makromolekul yang tersusun dari unit-unit terkecil yang berulang, yang disebut sebagai monomer. Monomer-monomer ini saling berikatan melalui proses yang disebut dengan polimerisasi, membentuk rantai panjang dengan sifat-sifat tertentu. Polimer ini dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 aspek pertama, yaitu adalah berdasarkan sumbernya, bentuk rantainya, susunan monomernya, dan sifat termalnya. Keempat aspek ini membantu kita memahami karakteristik dan kegunaan suatu polimer secara lebih mendalam. Klasifikasi pertama itu adalah berdasarkan sumber polimer tersebut itu berasal. Polimer ini dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan juga polimer buatan. Polimer alam ini adalah polimer yang keberadaannya sudah terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya itu adalah selulosa yang terdapat pada dinding sel tumbuhan, protein yang menyusun tubuh makhluk hidup, karet alam yang disadap dari pohon karet, serta serat alam seperti kapas, rami, jute, dan juga rayon. Nah, sedangkan polimer buatan itu adalah polimer yang sengaja dibuat oleh manusia melalui proses sintesis dari senyawa-senyawa kimia. Beberapa contohnya itu adalah LDPE yang dibuat dari minyak bumi, polister yang disintesis dari etilena glikol dan asam tereftalat, serta nilon 66 yang dibuat dari asam adipat dan heksametilena diamina. Nah, teman-teman, jika kita lihat dari tabel bahwa polimer alam seperti selulosa itu berasal dari monomer glukosa, protein dari asam amino, dan zinc juga dari asam amino. Sementara polimer buatan seperti polister itu berasal dari monomer etilena tereftalat, poliamida dari heksametilena diamina, Orioacrylonitil itu dari vinyl cyanida, dan poliuretan dari uretan yang dikenal sebagai spandex. Nah, klasifikasi kedua itu adalah berdasarkan bentuk rantai polimer. Nah, terdapat dua jenis, yaitu polimer linear dan juga polimer cabang. Polimer linear itu adalah polimer yang tersusun atas satu rantai panjang yang kontinu, tanpa adanya percabangan dari rantai tersebut. Namun, perlu kita pahami bahwa polimer linear itu tidak selalu berbentuk lurus secara fisik. Hal ini dikarenakan atom karbon dalam ikatannya dapat bebas berotasi di dalam molekul, sehingga polimer linear ini bisa ditemukan dalam berbagai bentuk atau yang disebut dengan konformasi. Contoh nyatanya itu adalah high density polystyrene yang merupakan polimer linear dari monomer etilena yang tersusun rapi sehingga menghasilkan plastik yang kuat dan padat. Selanjutnya itu adalah polimer bercabang. Polimer bercabang ini itu adalah polimer yang tersusun dari rantai utama dengan satu atau lebih cabang yang terikat padanya. Polimer bercabang ini memiliki beberapa tipe khusus. Yang pertama adalah copolymer yang menyerupai sisir dengan cabang-cabang tertentu. Yang kedua adalah network polymer yang membentuk jaringan saling terhubung. Yang ketiga itu adalah star polymer yang cabangnya memancar dari satu titik pusat. Dan yang terakhir adalah dendrimer yang bercabang secara simetris dan berlapis seperti pohon. Struktur rantai bercabang ini cenderung menurunkan tingkat kristalinitas dan densitas polimer tersebut, sehingga sifatnya berbeda dari polimer linear. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi yang ketiga, yaitu berdasarkan susunan monomernya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai homopolimer. Homopolimer ini adalah polimer yang tersusun dari satu jenis monomer yang sama secara berulang-ulang. Artinya, seluruh unit penyusunnya berasal dari molekul dasar yang sama, sehingga struktur polimernya cenderung lebih sederhana dan seragam. Karena tersusun dari satu jenis monomer, homopolimer ini biasanya memiliki sifat yang lebih konsisten, seperti kekuatan, kekakuan, elastisitas yang relatif sama di seluruh bagiannya. Homopolimer ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah diproduksi dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, misalnya untuk bahan plastik, serat sintesis, maupun bahan pelapis. Beberapa karakteristik umum homopolimer ini yaitu tersusun dari satu jenis monomer saja, memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan jenis polimer yang lain, sifat fisik yang cenderung seragam, dan umumnya lebih mudah dipelajari serta diproduksi. Secara sederhana, homopolimer ini dapat dibayangkan seperti rangkaian yang tersusun dari satu jenis komponen yang sama berulang kali, sehingga menghasilkan suatu material dengan sifat tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Klasifikasi yang keempat itu berdasarkan sifat termal polimer, yaitu bagaimana polimer ini merespon perubahan suhu. Terdapat dua jenis. Yang pertama itu adalah termopolimer
termoplastis dan yang kedua adalah termoset. Nah, polimer termoplastik ini adalah polimer yang hanya memiliki sedikit ikatan silang atau crosslink antar rantainya. Karena itulah polimer ini bersifat mudah ditekuk dan akan melunak apabila dipanaskan lalu mengeras kembali saat didinginkan. Sifat ini membuatnya dapat didaur ulang. Contohnya adalah polietilin, polipropilin, polikarbonat, dan polistirin. Analoginya seperti es batu, ia bisa mencair saat dipanaskan dan kembali membeku saat didinginkan. Sebaliknya, polimer termoset ini memiliki banyak ikatan silang, sekitar 10 hingga 50% dari unitnya. Akibatnya, polimer ini bersifat keras, rapuh, dan tidak dapat melunak kembali. Meskipun dipanaskan, sekali terbentuk, strukturnya sudah terikat secara permanen. Contoh itu adalah karet tervulkanisir, epoksi, dan resin polister, dan resin fenolik. Analoginya seperti telur yang dimasak. Begitu matang, ia tidak dapat kembali ke bentuk mentahnya. Baik, sebelum kita masuk ke polimerisasi adisi radikal bebas, kita harus tahu dulu polimerisasi adisi itu apa. Nah, polimerisasi adisi adalah proses pembentukan polimer dari monomer alkena menggunakan sejumlah kecil inisiator sebagai pemicu reaksi. Nah, mekanismenya bekerja melalui pertumbuhan rantai, di mana ujung rantai yang reaktif terus menyerang ikatan rangkap CC monomer baru hingga terbentuk rantai polimer yang panjang. Nah, intermediat reaktif yang terlibat bisa berupa radikal bebas, karbokation, karboanion, bergantung pada jenis monomer yang kita gunakan nantinya dan juga bergantung pada inisiator yang akan kita gunakan. Nah, lanjut ke polimerisasi radikal bebas. Nah, polimerisasi radikal bebas merupakan suatu proses yang terjadi ketika senyawa alkena yang sesuai dipanaskan bersama dengan inisiator radikal. Inisiator yang digunakan umumnya berupa senyawa peroksida. Nah, khususnya radikal peroksida, RO, radikal, yang terbentuk melalui pemutusan ikatan oksigen-oksigen yang relatif lemah dalam peroksida organik. Nah, sebagai contohnya, senyawa sitreana dapat mengalami polimerisasi membentuk polistirena ketika dipanaskan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius dengan adanya inisiator benzil peroksida. Nah, proses ini termasuk ke dalam mekanisme polimerisasi pertumbuhan rantai yang berlangsung melalui reaksi berantai radikal bebas. Nah, pada tahap awal, benzoil peroksida akan mengalami pemutusan ikatan secara homolitik akibat pemanasan dan menghasilkan dua radikal karboksil. Nah, radikal karboksil tersebut kemudian dengan cepat mengalami reaksi dekarboksilasi sehingga menghasilkan radikal fenil yang bersifat reaktif. Nah, di sini polimerisasi radikal bebasnya itu di sini ada strukturnya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada strukturnya. Nih. Di mana inisiatornya benzoil peroksida kemudian dipanaskan akan menghasilkan dua karboksil radikal dan juga akan menghasilkan lagi dua penil radikal ditambah 2 CO2. Nah, radikal fenil kemudian mengadisi molekul strenal sehingga membentuk radikal benzilik. Setiap tahap propagasi benzilik yang distabilkan oleh resonansi. Nah, tahapan ini menandai awal terbentuknya rantai polimer pada setiap tahap propagasi. Radikal yang terbentuk akan terus mengadisi molekul strenal lainnya sehingga rantai polimer semakin panjang. Nah, proses penambahan ini berlangsung dengan arah yang memungkinkan terbentuknya kembali radikal benzilik yang juga distabilkan oleh resonansi. Nah, pertumbuhan rantai polimer dapat berlangsung secara terus-menerus dengan penambahan sehingga dia itu bisa ratusan atau bahkan ribuan unit striena. Nah, panjang rantai polimer yang dihasilkan bergantung pada banyaknya monomer yang berhasil teradisi sebelum terjadinya tahap terminasi. Nah, yaitu tahap yang menghentikan reaksi.
Nah, polimer dengan kekuatan yang tinggi dan berat molekul besar umumnya dihasilkan pada kondisi yang mendukung laju pertumbuhan rantai yang cepat serta meminimalkan terjadinya terminasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap polimerisasi radikal bebas terena. Ada 3 tahap, yakni yang pertama itu tahap inisiasi, yang kedua itu tahap propagasi, dan yang ketiga itu adalah tahap terminasi. Nah, yang pertama itu tahap inisiasi, di mana tahap ini reaksi pemaksa pisahan benzoil peroksida. Nah, pada tahap ini, inisiator akan terurai membentuk radikal bebas. Radikal yang dihasilkan ini kemudian bereaksi dengan monomer sehingga memulai pembentukan rantai polimer. Nah, kita bisa lihat di sini ada si benzoil peroksida. Nah, benzoil peroksida di sini itu itu adalah si inisiatornya. Nih, si inisiatornya. Nah, dia ikatan dari si OO ini akan memecah dengan pemutusan homolitik. Nah, dia seperti ini. Jadi dia itu tanda panahnya itu setengah. Jadi elektron yang ada di sini, elektron yang ada di sini dia itu satu ke O yang di sebelah kiri dan satu O yang di sebelah kanan. Nah, lalu dengan adanya pemanasan maka ya tadi terjadinya pemutusan secara homolitik. Nah, dan juga di sini ada pengurangan pemutusan karbon dioksida. Nah, akan menjadi penil radikal. Nah, di sini ada radikalnya, sudah kita bisa lihat. Di sini ada radikalnya. Nah, di sini si radikal yang penil ini akan menyerang si rangkap 2 yang ada di styrena ini. Nah, menyerang, lalu radikal bebas ini, maka rantai yang rangkap 2 ini satu elektronnya akan ke radikal bebas yang di penil radikal ini. Maka dia akan membentuk nanti di situ ikatan di sini. Nah, akan membentuk ikatan, dan satu elektron yang di sini, ikatan rangkapnya ini akan masuk ke C yang ada di sini. Nah, jadi akan membentuk radikal karbon. Nah, makanya di sini hasilnya adalah benzilik radikal. Nah, di sini ada radikal karbonnya. Nah, begitu. Nah, lanjut kita masuk ke tahap propagasi. Nah, di mana tahap propagasi ini adalah reaksi perpanjangan rantai polimer dari dari tahap inisiasi itu. Nah, radikal karbon yang terbentuk pada tahap inisiasi akan mengadisi molekul styrena lainnya sehingga terbentuk ikatan CC baru. Nih, di sini akan terbentuk ikatan CC baru. Nah, dan menghasilkan radikal karbon yang baru. Nah, elektron tak berpasangan tersebut selalu berada pada atom karbon yang terikat dengan gugus fenil. Nih. Ini kan ada dia terikat dengan gugus fenilnya. Nah, lalu proses ini berlangsung secara berulang-ulang sehingga menyebabkan rantai polimer terus bertambah dan bertumbuh menjadi panjang. Nah, tadi kan di tahap inisiasi si benzilnya ini ada satu kan penambahannya, nih satu kan. Nah, kalau di tahap propagasi dia akan bertambah lagi satu lagi, dan dia bisa bertambah terus menerus ketika direaksikan lagi dengan si monomernya, yakni styrena ataupun sebagainya. Nah, monomer ini bisa berupa dari alkena ataupun turunan dari vinyl gitu. Styrena, alkena, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, kita bisa lihat di reaksi propagasi ini, yang tadi benzil radikal akan direaksikan lagi dengan styrena. Di sini si C radikal ini akan menyerang lagi ke rantai rangkap 2 ini. Nah, jadi rangkap 2 ini akan memberikan si satu elektronnya ke karbon radikal ini, akan membentuk
ikatan di sini, nanti akan membentuk ikatan, dan juga satu karbon sisa yang ini, satu elektron sisa ini akan dikasih ke karbon C ini membentuk C radikal nih, C radikal. Nah, dia akan membentuk terus-menerus, akan menghasilkan benzilik radikal gitu. Akan terus-menerus menghasilkan sampai beribu-ribu, sampai nanti pada akhirnya akan di tahap terminasi. Selanjutnya itu tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini merupakan lanjutan dari tahap inisiasi propagasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pada tahap terminasi ini reaksi polimerisasi dihentikan karena radikal bebas pada ujung rantai polimer saling bergabung dan membentuk ikatan yang stabil. Nah, sebelum masuk ke tahap terminasi, pada tahap propagasi kan sudah dijelaskan oleh teman saya nih, yaitu terjadi proses serang menyerang antara radikal bebas dengan monomer styrena. Kan radikal bebas itu merupakan atom atau molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan, sehingga kan sifat itu sangat reaktif dan tidak stabil. Karena tidak stabil, radikal bebas nih akan mencari elektron lain agar menjadi stabil. Nah, monomer styrena ini kan memiliki keterangkap dua nih. Nah, yang elektronnya itu lebih mudah terbuka dan dapat diserang oleh radikal bebas. Ketika radikal bebas nih mendekati monomer styrena, radikal tersebut tuh akan menyerang ikatan rangkap pada styrena. Salah satu elektron dari ikatan rangkap itu digunakan untuk membentuk ikatan baru dengan radikal, sedangkan satu elektron lainnya tertinggal nih pada ujung rantai sehingga terbentuk radikal baru. Nah, radikal baru yang terbentuk tuh masih bersifat aktif teman-teman, sehingga dia tuh dapat kembali menyerang monomer styrena lainnya. Akibatnya rantai polimer ini kan terus memanjang dan jumlah unit styrena yang bergabung tuh semakin banyak. Nah, proses ini tuh berlangsung berulang-ulang selama masih terdapat radikal bebas aktif pada ujung rantai. Nah, pada gambar di sini tuh kan ada nih, ini gambarnya along tight chain, di mana ini tuh rantai polimer yang memanjang. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa si radikal bebas nih pada ujung rantai ini masih aktif teman-teman, sehingga ia tuh akan terus menambahkan monomer styrenanya baru ke dalam rantai polimer. Nah, di sini juga ada many more styrene molecule. Nah, di mana ini tuh menunjukkan bahwa masih banyak molekul styrene lainnya yang dapat bergabung selama proses propagasi itu berlangsung. Setiap monomer styrena yang ditambahkan akan membuat rantai polimer itu menjadi semakin panjang hingga akhirnya terbentuklah polistirena dengan ukuran rantai yang besar. Nah, kemudian pada tahap terminasi ini, dua rantai polimer yang masih memiliki radikal bebas, dia tuh saling bertemu dan bergabung. Nah, elektronnya tuh kan tidak berpasangan dari kedua radikal tersebut membentuk ikatan kovalen tunggal, sehingga radikal bebas ini hilang dan rantai inilah menjadi stabil. Ketika radikal bebas ini sudah tidak ada, maka rantai polimer tuh tidak dapat lagi nih menyerang si monomer baru, sehingga reaksi polimer itu berhenti di sini. Hasil akhirnya tuh terbentuklah polimer polistirena yang stabil dengan rantai panjang. Nah, banyaknya unit monomer yang bergabung dalam rantai ini tuh dinyatakan nih dengan simbol N, yang mana artinya dapat mencapai ratusan hingga ribuan unit monomer. Baik, selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah polimerisasi adisi kationik. Nah, polimerisasi adisi kationik itu apa? Itu adalah polimerisasi yang melibatkan ion positif atau karbokation sebagai pusat aktif reaksinya. Terus karbokation itu apa sih? Nah, karbokation itu adalah atom karbon yang dia tuh punya muatan positif karena kekurangan elektron, yang bikin dia tuh sangat reaktif. Selanjutnya itu ada, nah karbokation itu dia memiliki tingkat kestabilan nih. Nah, karbokation itu ada dari metil, karbokation primer, karbokation sekunder, karbokation tersier, dan karbokation benzil. Nah, mana sih yang paling stabil? Nah, yang paling stabil itu ada di benzilik. Setelah itu tersier, sekunder, primer, dan metil. Kenapa? Karena semakin banyak gugus alkil, maka makin banyak juga nih dorongan elektron dan muatannya itu makin stabil. Kok bisa benzilik ini lebih stabil? Karena bisa kita lihat kalau benzilik itu dia banyak tuh kan, gugus benzilik itu kan dia memiliki banyak CH3, makanya dia lebih stabil. Setelah itu pada tersier dia memiliki 3 gugus CH3, sedangkan pada sekunder itu memiliki 2 gugus CH3, dan pada primer itu dia memiliki 1 gugus CH3, sedangkan pada metil ya dialah CH3-nya.
setelah itu ada juga monomer yang dipakai. Nah, monomer ini yang cocok gitu, yang digunakan pada polimerisasi adisi kationik tuh ada yang pertama tuh dia punya gugus pendonor elektron. Terus dia tuh mampu gitu untuk menstabilkan muatan positif. Contohnya dia tuh harus memiliki gugus alkil atau CH3 atau bisa juga memiliki gugus alkoksi atau OCH3. Karena dengan adanya gugus-gugus tersebut, maka dia tuh dapat menyumbangkan densitas elektron sehingga karbokationnya itu menjadi lebih stabil. Nah, pada reaksi polimerisasi adisi kationik itu diperlukan dua hal. Yang pertama itu inisiator, dan yang kedua itu adalah koinisiator. Inisiator dan koinisiator itu apa? Inisiator itu adalah zat yang memulai nih terjadinya reaksi polimerisasi. Jadi dialah pertama kali yang akan menghasilkan spesies aktif. Nah, spesies aktif di sini tuh yang dimaksud tuh seperti radikal, kation atau anion. Tapi pada reaksi ini yang dihasilkan adalah kation yang nantinya dia akan menyerang monomer. Nah, contoh dari inisiator yang dapat digunakan pada reaksi itu ada BF3, AlCl3, TiCl4 dan SnCl4. Setelah itu koinisiator. Koinisiator itu apa sih? Koinisiator itu adalah zat yang bekerja sama nih dengan si inisiator untuk menghasilkan spesies aktif kayak kation tadi. Nah, contohnya itu ada H2O atau air, HCl dan ROH atau alkohol. Nah, kenapa sih diperlukan keduanya? Nah, keduanya ini diperlukan karena yang pertama inisiator itu kita analogikan sebagai korek api, sedangkan koinisiator itu sebagai bensin. Jadi keduanya itu harus bersama-sama agar terjadilah reaksi polimerisasi adisi kationik. Nah, setelah itu lanjut ke tahap mekanismenya. Nah, pertama itu si inisiator ini harus direaksikan terlebih dahulu dengan koinisiator. Kita ambil contoh itu BF3 direaksikan dengan H2O. Nah, jadi BF3 ditambah dengan H2O atau direaksi dengan H2O itu akan membentuk suatu elektrofil H dari BF3 dan H2O. Nah, jadi di sini BF3 ditambah H2O itu akan menghasilkan H plus BF3OH-. Nah, ini adalah reaksinya. Nah, jadi ion H plus inilah ion H plus yang terbentuk dari penambahan BF3 dan H2O inilah yang nantinya akan memulai reaksi polimerisasi adisi kationik yang akan nanti menyerang si monomer. Setelah itu, setelah tahap yang tadi si koinisiator tambah inisiator, dilanjutlah tahap inisiasi. Nah, tadi kan kita sudah mencari nih si proton H atau elektrofil H itu di mana. Jadi, setelah kita dapatkan si H itu tadi, selanjutnya H itu akan menyerang nih ikatan rangkap pada monomer. Nah, H ini akan menyerang ikatan rangkap pada monomer yang mana ikatan rangkapnya ini akan teradisi. Dia akan teradisi sehingga C yang di tengah-tengah ini dia akan menjadi karbokation. Kenapa? Karena kan si C-nya ini tadi memiliki 4, masing-masing satu ikatan beda tunggal dan yang satunya lagi ikatan rangkap. Karena dia diadisi, otomatis ikatan rangkapnya akan menjadi 1. Dia hanya memiliki 3. Karena dia kekurangan, maka dia disebutlah karbokation. Selanjutnya, setelah pada tahap inisiasi, kita lanjut pada tahap propagasi. Nah, tahap propagasi itu apa? Tahap propagasi itu adalah pertumbuhan rantai polimer dengan pembentukan ikatan CC. Nah, jadi karbokation tadi nih, itu akan mengadisi molekul alkena lainnya untuk membentuk ikatan CC. Jadi adisi ini tuh bakal membentuk karbokation yang terstabilkan oleh gugus pendorong elektron. Nah, tahapan ini tuh akan terus terjadi secara berulang-ulang sehingga rantainya itu bakal panjang terus dan bakal tumbuh. Seperti ini. Nah, jadi karbokation itu akan menyerang monomer selanjutnya, terus rantainya akan bertambah panjang dan muatan positifnya itu akan berpindah gitu ke ujung rantai karena kan dia akan teradisi terus kalau dia masih dalam tahap propagasi, dan itu bakal panjang banget si mekanismenya ini, rantainya. Setelah itu selanjutnya itu adalah terminasi. Nah, di mana terminasi itu merupakan proses pelepasan proton untuk membentuk ikatan pi baru untuk mengakhiri proses polimerisasi. Nah, jadi di sini kita menggunakan BF3BOH. Nah, ini itu didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari yang awal tadi, reaksi awal. Nah, jadi si OH ini dia akan mengambil H atau proton H. Lalu di sini C karena hanya mau diambil, otomatis si C-nya itu akan melepaskan kan? Si C akan melepaskan proton H.
Maka dari itu ikatan antara C sama H ini akan membentuk sebuah ikatan pi baru. Jadi C akan membentuk sebuah alkena baru. Kembali membentuk alkena. Si H kembali kepada OH BF3 sehingga reaksi polimerisasinya ini terhenti. Baiklah, sebelumnya izin kepada Ibu dosen pengampu dan teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai polimerisasi adisi anionik. Nah, jadi polimerisasi adisi anionik itu merupakan reaksi pembentukan polimer yang berlangsung melalui pembentukan intermediat karbanion atau ion bermuatan negatif pada atom karbon. Nah, reaksi ini tuh biasanya terjadi pada monomer yang memiliki gugus penarik elektron, sehingga muatan negatif yang terbentuk itu menjadi lebih stabil. Nah, contoh gugusnya yaitu ada cyanida atau CN, kemudian ada ester, karbonil, vinil, dan fenil. Nah, katalis yang umum digunakan itu adalah senyawa organologam seperti alkilitium atau N-butil litium. Nah, senyawa ini tuh berfungsi sebagai penginisiasi untuk memulai pembentukan rantai polimer. Baiklah, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian apa itu polimerisasi adisi anionik, nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi dari polimerisasi adisi anionik. Nah, di mana reaksi ini tuh terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap inisiasi, kemudian ada tahap propagasi, dan ada tahap terminasi. Nah, langsung saja masuk kepada tahap yang pertama, yaitu ada tahap inisiasi. Nah, di mana pada tahap ini itu dimulai ketika monomer vinil CH2 rangkap 2Cl itu direaksikan dengan senyawa organologam seperti RLI. Nah, di sini L itu merupakan gugus penarik elektron. Nah, langsung saja masuk kepada mekanisme reaksinya. Itu ada CH2 rangkap 2Cl direaksikan dengan RLI. Nah, jadi RLI ini itu bersifat polar sehingga gugus R itu akan bermuatan negatif membentuk karbanion dan Li itu akan membentuk ion Li positif. Nah, jadi R itu akan menyerang ke ikatan rangkap pada monomer sehingga ikatan pi itu akan berpindah ke karbon di sebelahnya membentuk ikatan baru dan menghasilkan karbanion. Nah, sehingga CH2 rangkap 2Cl ditambah RLI itu menghasilkan RCH2CH negatif L ditambah Li positif. Nah, karbanion yang terbentuk di ujung rantai itulah yang akan dilanjutkan ke tahap propagasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu ada tahap propagasi. Nah, di mana pada tahap ini karbanion yang terbentuk pada tahap inisiasi itu akan terus bereaksi dengan monomer vinil lainnya, di mana reaksinya itu RCH2CH negatif L ditambah dengan CH2 rangkap 2CHL menghasilkan RCH2CHL CH2CH negatif L. Nah, mekanisme reaksinya itu ada RCH2CH negatif L ditambah dengan CH2 rangkap 2CHL. Nah, di mana rantai paling ujung yang bermuatan negatif itu akan menyerang ikatan rangkap pada monomer sehingga ikatan pi-nya itu akan berpindah ke karbon di sebelahnya. Sehingga menghasilkan RCH2 CHL CH2 CH negatif L. Nah, reaksi ini akan terus berlanjut ketika ditambahkan dengan monomer vinil. Nah, dia itu akan membentuk muatan negatif atau karbonion pada ujung rantai. Nah, tahap ini akan berhenti ketika ditambahkan proton H+ seperti air H2O atau alkohol. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap terminasi. Nah, di mana pada tahap ini rantai polimer yang masih memiliki muatan negatif itu akan dinonaktifkan oleh senyawa pemberi proton H+ seperti air atau alkohol. Nah, di sini reaksi umumnya itu ada RCH2CHLN CH2CH negatif L ditambah dengan HZ menghasilkan RCH2CHLN CH2CHL ditambah dengan Z negatif. Nah, di sini saya mengambil contoh terminasi dengan air H2O, di mana reaksinya yaitu ada RCH2CHLN CH2CH negatif L ditambah dengan H2O menghasilkan RCH2CHLN CH2CHL ditambah dengan OH-. Di sini mekanisme reaksinya itu rantai ujung polimer yang bermuatan negatif itu akan mengambil proton H dari air. Nah, sehingga ikatan O dengan H ini akan terputus dan elektronnya itu akan kembali ke O, sehingga O ini akan kelebihan muatan, maka dia akan bermuatan kelebihan elektron, makanya dia itu bermuatan negatif. Nah, di sini jadinya RCH2CHLN
CH2 CH negatif L ditambah dengan H2O itu akan menghasilkan RCH2 CHLN CH2 CHL ditambah dengan OH-.